Halo semuanya, pada video kali ini kita akan lanjutkan membahas rangkaian seri paralel. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, seperti kalian bisa cek di atas. Sebelumnya kita membahas tentang hukum Ohm. Pada kesempatan kali ini kita akan tetap menggunakan laboratorium virtual dari University of Colorado, FET, untuk membahas rangkaian seri paralel ini. Diharapkan nanti setelah kalian melihat atau menonton video ini, kalian akan dapat menerapkan prinsip hukum Ohm dalam pemecahan masalah rangkaian seri dan paralel. Kemudian kalian diharapkan juga dapat menjelaskan karakteristik tegangan dan arus listrik searah pada rangkaian seri paralel. Jadi ada dua indikator yang diharapkan dapat kalian miliki setelah kalian menonton video ini. Nah, untuk pertama kali kita akan lihat bagaimana arus dan tegangan pada rangkaian seri paralel. Oleh karena itu kita akan gunakan laboratorium virtual dari FET ini untuk merangkai rangkaian seri dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana hambatan kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri. Kita mulai dengan merangkai kita mulai dengan satu saja dulu ya, dengan satu sumber tegangan atau dalam hal ini baterai. Kita sesuaikan kutub positif dan negatifnya. Kita kasih saklar, kemudian seperti biasa kita sambungkan kabel. Nah, nanti kita akan pasang 3 buah lampu pada rangkaian tersebut. Lampu ini adalah merupakan hambatan ya. Jadi kalau pada buku nanti kalian akan dikasih simbol hambatan. Nah, ini sama prinsipnya, pada lampu juga seperti itu. Jadi seperti ini ya, lebih kurang ada 3 buah lampu dan 1 buah baterai. Sekarang kita tinggal hubungkan kabel agar rangkaian tersebut bisa menjadi lebih sempurna dan bisa kita pantau nanti. Di sini ada baiknya kita pasang ampermeter untuk dapat melihat bagaimana pengaruh bagaimana suhunya nanti di akhir, sehingga kita bisa dapat melihat bagaimana nanti pengaruh suhu ini, maksudnya pengaruh dari rangkaian seri ini. Kita sudah pasang di sana. Kita juga bedakan hambatan dari ketiga lampu ini. Kita bisa lihat di sini adalah hambatannya 10 ohm lampu pertama. Lampu kedua kita buat menjadi 20 ohm ya, dan lampu ketiga kita buat 30 ohm. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan dengan kabel agar bisa rangkaian kita ini menjadi rangkaian seri seutuhnya. Kita hubungkan dengan kabel semuanya agar rangkaian ini menjadi tersambung sempurna. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya sekarang rangkaian kita sudah berbentuk rangkaian seri. Ada satu sumber tegangan, kalian bisa lihat ada sumber tegangannya 9 volt. Kemudian kita ada 3 hambatan listrik, dalam hal ini adalah lampu. Kita memiliki hambatan yang pertama adalah 10 ohm, kemudian hambatan yang kedua adalah 20 ohm, dan hambatan ketiga yang ini adalah 30 ohm. Nah, sekarang kita hubungkan saklarnya dan kita sama-sama lihat nanti bagaimana lampu
Kalian bisa lihat tingkat keterangannya nanti, nyala lampunya. Langkah pertama nanti setelah kita hubungkan saklar, kalian perhatikan arah arus, kemudian juga sumber berapa arus yang terukur, dan besaran-besaran lainnya. Sekarang kita perhatikan, kita klik saklar, kita hubungkan saklarnya. Kalian bisa lihat arusnya mengalir relatif pelan ke arah kiri kita, atau ke arah sumbu, dari sumbu positif, dari kutub positif menuju kutub negatif. Kita juga bisa lihat di sini terdapat atau terukur kuat arus sebesar 0,15 ampere dan terus mengalir ke kutub negatif. Nah, sekarang kita ukur dulu pakai ampermeter yang digital ini. Kalian keluarkan ampermeter ini, kalian taruh di sini saja. Kita bisa arahkan teropongnya ini ke semua titik manapun pada rangkaian untuk mengukur kuat arus. Kita misalkan di sini dulu, kita ukur di sini. Ini 0,15 ampere, sama berarti dengan yang di sini. Kalau kita ukur di sini, ternyata juga 0,15 ampere. Sekarang kita ukur kuat arus di masing-masing lampu ini, atau di masing-masing hambatan ini. Kalian bisa perhatikan nanti kuat arusnya sama kah atau berbeda, atau bagaimana. Kita ukur di sini dulu. Ini sudah pasti 0,15 ampere ya. Kalau kita ukur di sini, ternyata sama 0,15 ampere juga. Kita ukur di sini tetap 0,15 ampere, dan di sini tetap 0,15 ampere. Jadi kesimpulannya, ternyata pada rangkaian seri ini kuat arusnya sama. Jadi kalau kita misalkan arus yang 0,15 ampere ini adalah arus I, dan arus yang lewat di I1 atau di lampu pertama itu kita misalkan I1, arus yang lewat di lampu kedua kita misalkan I2, sedangkan arus yang lewat di lampu ketiga atau resistor ketiga kita misalkan I3. Maka bisa kita formulasikan bahwasanya besar kuat arus I sama besarnya dengan arus I1, sama dengan besar arus I2, dan sama dengan besar arus I3. Jadi I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi pada rangkaian seri arusnya sama. Jadi kalian sudah lihat, sudah tahu, sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya kuat arus pada rangkaian paralel itu pada rangkaian seri maksudnya adalah sama. Nah, itu soal arus. Sekarang kita coba pula lihat bagaimana kondisi tegangan atau beda potensial pada rangkaian seri. Kita masukkan lagi ampermeter ini. Kita keluarkan sekarang voltmeter. Nah, sekarang kita akan ukur berapa beda potensial untuk rangkaian ini. Kita ukur dulu di luar rangkaian seri itu, di luar lampu ya maksudnya. Atau kalau kita pindahkan yang penguji warna hitam dan merah di sini, ini terukur negatif 9 volt, berarti kita ubah arahnya hitam dan merah ini. Nah, ternyata beda potensialnya atau tegangannya adalah 9 volt, sama dengan yang tertera pada baterai. Nah, sekarang kita ukur pula beda potensial pada masing-masing hambatan atau lampu. Misal di sini ya, kita taruh yang penguji warna merah, kaki dari voltmeter yang warna merah di sini. Kita mau ukur bagaimana tegangan yang mengalir pada lampu pertama, kita taruh di sini. Oke, ternyata sekarang dengan hambatan 10 ohm terukur
tegangan atau beda potensial pada lampu yang 10 ohm ini adalah sebesar 1,50 volt. Jadi kalian masih ingat bahwasanya di sini tadi kita ukur ternyata secara keseluruhan besar tegangan dari rangkaian ini adalah 9 volt. Tapi kalau kita ukur secara lebih spesifik khusus untuk lampu pertama saja, hambatan pertama, ternyata tegangannya 1,5 volt. Sekarang kita geser lagi, kalau seandainya kita mau ukur berapa tegangan yang ada pada lampu kedua ini atau pada hambatan 20 volt ini, kita bisa ukur, kita taruh di sini tester yang berwarna merah, kemudian yang berwarna hitam kita taruh di sini. Nah, ternyata terukur pada voltmeter itu sebesar 3 volt. Nah, Bapak ingatkan lagi tadi pada lampu pertama, kalau kita bisa ulang lagi, ini adalah 1,5 volt. Kalau kita pindahkan ke sini di lampu kedua, pada lampu pertama tadi 1,5 volt, pada lampu kedua adalah 3 volt. Jadi terdapat perbedaan ternyata. Kalau tadi kuat arus sama saja, kita ukur ampere meter mau di lampu pertama, lampu kedua, atau lampu ketiga, besar kuat arusnya sama, I juga. Nah, ternyata pada voltmeter untuk dua lampu ini saja kita sudah bisa membedakan, nampak perbedaannya ternyata tidak sama. Pada lampu pertama tadi 1,5 volt, pada lampu kedua ternyata terukur 3 volt. Nah, kita ukur yang terakhir, lampu terakhir, kira-kira berapa tegangan dari lampu ketiga ini. Ingat, yang ini tadi 1,5 volt, ini 3 volt, total semuanya tadi kita tahu ada 9 volt. Maka kalau kita taruh voltmeter di sini, ternyata terukur di sana beda potensial atau tegangan pada hambatan yang pertama itu sebesar 4,5 volt. Jadi 4,5 volt pada lampu ketiga, lampu kedua 3 volt, dan lampu pertama 1,5 volt. Kalau dijumlahkan, ternyata beda potensial di ketiga lampu ini sama juga dengan total tegangan di kedua titik. Itu tegangan di semua, kalau lah misalnya ini adalah titik A dan ini titik B yang tegangannya 9 volt, ternyata jumlahnya sama dengan, kalau kita jumlahkan 1,5 tambah 3 tambah 4,5, totalnya 9 juga. Jadi ternyata pada rangkaian seri ini tegangan itu berbeda pada masing-masing hambatan, tidak sama dengan kuat arus yang tadi. Jadi bisa kita matematikakan, ternyata V tegangan yang 9 volt tadi sama dengan tegangan pada lampu pertama, sama ditambah dengan tegangan pada lampu kedua, ditambah dengan tegangan pada lampu ketiga. Kalau kita tuliskan, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi kalau misalnya karena kuat arusnya sama tadi, maka tegangan pada ujung-ujung hambatan yang pertama, hambatan yang kedua, hambatan yang ketiga ini bisa kita tuliskan. Tentu nanti sesuai dengan hukum Ohm yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. V1 sama dengan I dikali dengan R1. Sedangkan untuk beda potensial di lampu yang kedua ini, V2 sama dengan I dikali R2. Dan pada lampu yang ketiga, V3 sama dengan I dikali R3. Kalau misalnya kita misalkan tegangan totalnya di sini adalah V, antara dua kutub yang 9 volt yang sedang kita ukur ini V, maka V tadi kan sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Kalau kita gantikan dengan hukum Ohm tadi, V sama dengan yang sudah kita pahami sebelumnya, dari hasil rumusannya kan nanti setelah kita utak-atik rumusnya, V sama dengan I kali R, maka sama juga dengan I kali R1 ditambah dengan I dikali R2
ditambah dengan I kali R3, kita kelompokkan sehingga sama dengan I dikali R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau misalnya kuat arus itu atau tegangan itu bisa kita simbolkan dengan I kali RS, maka I RS sama dengan I kali R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga rangkaian seri ini kalau kita coret I-nya, persamaan matematikanya, maka rangkaian seri itu bisa kita cari hambatan penggantinya dengan menjumlahkan R1 ditambah R2 tambah R3. Kalau ada hambatannya sejumlah N atau taruhlah 4, 5 atau bahkan 10, kalian tinggal jumlahkan hambatan pengganti rangkaian seri atau biasa disimbolkan dengan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya. Jadi itu untuk rangkaian seri. Sudah kita dapatkan bahwasanya karakteristik rangkaian seri yang pertama tadi kuat arusnya sama, I sama dengan I1, I2 dan I3. Sedangkan hambatannya tegangannya berbeda-beda pada setiap tergantung hambatannya. Sedangkan hambatannya penggantinya bisa kita cari dengan menjumlahkan semua hambatan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kesimpulannya, pada rangkaian seri ini tujuannya adalah untuk memperbesar jumlah hambatan karena kita jumlahkan tadi sehingga hambatan totalnya jauh lebih besar dari hambatan masing-masingnya. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kalau di awal tadi kita punya 9 volt, ternyata kalau kita variasikan tegangannya, variasikan hambatannya, maka tegangannya juga berbeda-beda, artinya terbagi. Dari 9 volt tadi ini jadi 1,5 volt, kemudian ini jadi 3 volt, dan ini yang menjadi 4 volt. Kalian perhatikan juga sesuai dengan hukum Ohm kemarin yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kalau hambatannya 10 volt, ternyata tegangannya relatif kecil, 1,5 volt. Sedangkan untuk lampu yang hambatannya 30 volt, ternyata dapat tegangannya juga lebih besar. Jadi itu untuk rangkaian seri. Jadi kalian sudah tahu karakteristiknya dan dapat juga merangkai secara seri. Nanti di akhir video akan ada tugas untuk kalian. Jadi kalian harus perhatikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi itu penjelasan tentang rangkaian hambatan seri. Sekarang kita akan lanjutkan pada rangkaian hambatan paralel. Kita coba kosongkan dulu rangkaian atau laboratorium virtual kita. Sekarang kita susun ulang rangkaian hambatan secara paralel. Seperti yang sudah kalian pelajari di SMP, bahwasanya rangkaian hambatan paralel itu adalah rangkaian yang dia bercabang. Nah, sekarang kita susun seperti biasa dari awal, mulai dari baterai. Kita pakai satu buah baterai saja dulu dengan memposisikan kutub positif dan negatifnya sesuai dengan kebanyakan rangkaian, simbol rangkaian yang ada di buku. Kemudian kita juga susun lebih kurang ada 3 buah lampu di sini yang akan kita susun secara paralel seperti ini. Ini untuk memudahkan kita nanti agar rangkaian kita bisa nampak simetris. Kita mulai dengan memasukkan memberi saklar pada rangkaian kita. Kemudian seperti biasa kita sambung dengan baterai di kiri kanannya. Ya. Kemudian kita kasih lagi kabel ke sini. Sebelumnya kita mungkin nanti butuh ada ampere meter di sini ya. Kita kasih ampere meter dulu di sini. Atau sebelum itu
kita bisa sama-sama lihat di sini besaran daripada masing-masing hambatan kita. Dalam hal ini adalah lampu. Kita bisa variasikan sama dengan rangkaian seri tadi. Kita buat rangkaian lampu yang paling atas, kita misalkan dengan R1, nanti hambatannya sebesar 10 volt. Kita coba tampilannya dalam bentuk full screen ya, 10 volt. Kemudian lampu yang kedua ini kita misalkan hambatannya sebesar 2 kali dari lampu yang pertama, yaitu 20 volt. Kita perbesar hambatannya sebesar 20 volt saja ya. Dan lampu yang ketiga ini kita buat hambatannya sebesar 30 volt. 30 volt ya. Oke, masih lebih dari setengah kita ya. Jadi kita punya 3 hambatan sekarang, 3 lampu 10 volt R1, 10 ohm maksudnya ya, maaf. Kemudian ini 20 ohm dan ini 30 ohm. Sekarang tinggal kita hubungkan kabelnya. Kita kasih di sini ampere meter agar kita tahu nanti berapa besar kuat arusnya nanti. Jadi kita rapikan lagi. Kalian juga bisa cobakan sendiri di smartphone kalian. Kita coba ya, kita biarkan seperti itu saja. Kita coba rangkai. Tujuan dari ampere meter ini nanti untuk melihat arus secara keseluruhan dalam rangkaian kita. Kemudian nanti baru kita ukur masing-masing rangkaian. Ya, kita hubungkan ke lampu kita di sini. Atau kita rapikan lagi. Kita tambah di sini. Ya. Kemudian kita kasih di sini kabel lagi. Kemudian ke bawah kita cobakan ya, seperti gambar di buku-buku. Kita cobakan, kita rapikan agar nanti kalian bisa dapat gambaran bagaimana rangkaian paralel itu sebenarnya dengan menggunakan laboratorium digital ini. Kita hubungkan lagi ke sini. Kita tambah ke atas ke lampu yang pertama R1. Sudah selesai. Di sebelah kiri sekarang kita hubungkan ke sisi sebelah kanan dengan menghubungkan kabelnya ke ujung masing-masing kabel. Kita tambah dengan ini. Iya. Kemudian kita hubungkan ke kabel yang di bawah. Kemudian kita hubungkan ke kabel yang di atas. Ini sambungan yang terakhir ya. Ya, lebih kurang seperti itu. Kita rapikan agar kelihatan lebih estetis. Lebih kurang rangkaian kita seperti ini. Kita sudah punya 3 lampu, 1 sumber tegangan searah sebesar 9 volt. Kita juga punya saklar yang bisa kita pakai untuk mengontrol hambatan kita. Kemudian kita juga punya ampere meter di sini untuk mengukur berapa kuat arus keseluruhan. Nah, sekarang waktunya kita lihat, kita pilih konvensional ya agar nampak nanti arah arusnya. Sekarang waktunya kita lihat bagaimana tegangan ini, rangkaian ini bisa bekerja. Kalian perhatikan aliran arus, kemudian besar kuat arus. Nanti kalian juga bisa perhatikan nanti lampu mana yang menyala lebih besar. Kita klik sekarang atau kita hubungkan sekarang saklarnya. Ya, bisa sama-sama kita lihat bahwasanya arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Terukur di sini bahwasanya arus rangkaian ini di sini itu sebesar 1,65 ampere. Jadi sampai ke sini itu 1,65 ampere.
Sekarang kita coba lihat bagaimana besar arus di beberapa titik pada rangkaian ini. Sebelumnya kalian bisa lihat bahwasanya lampu yang R1 di atas itu lebih terang nyalanya daripada lampu yang ketiga yang besar, hambatannya 3 kali lebih besar. Sekarang kita keluarkan ampermeter ya. Ini ampermeter digital, kita tinggal tempel saja, kita bisa tahu berapa kuat arusnya. Kita coba apakah benar ini di sini 1,65. Ya, ternyata benar 1,65 ampere di situ. Kita juga bisa lihat di sepanjang kawat ini semuanya 1,65 ampere, bahkan sampai ke sini. Nah, kalian perhatikan di sini itu arus bercabang ya. Bercabang dari menjadi 3. Jadi arus 1,65 ini, 1,5 ampere ini masuk ke 3 cabang. Sekarang kalian perhatikan, pertanyaannya adalah apakah sama besar arus yang 1,65 tadi di semua titik percabangan. Kita lihat, kita ukur yang arah ke atas dulu. Ya, kita ukur percabangan arus yang berada di cabang ke atas, yaitu ke lampu 10 ohm ini. Ini ternyata bisa kita lihat bahwasanya di sini ternyata kuat arus hanya 0,9 ampere. Jadi di seluruh percabangan ke atas ini, ingat kalau tadi di sini adalah 1,65, ketika lewat ke cabang sebelah atas ini ternyata arus yang masuk hanya 0,9 ampere. Nah, kemudian kita pindahkan ampermeter kita ke cabang yang di tengah. Kita sama-sama perhatikan, kalau tadi di sini 0,9 ampere, ternyata kalau kita pindahkan ampermeter kita ke cabang yang di tengah, ke lampu yang hambatannya 20 ohm, ternyata arus yang lewat di sana adalah 0,45 ampere. Kita pindahkan lagi ke cabang yang di bawah, ternyata arus yang di sini hanya 0,3 ampere. Jadi di sini di semua garis yang ada pada lampu 30 ohm ini besarnya 0,30 ampere. Kita ulang lagi. Di sini tadi arus yang masuk 1,65 ampere, sampai di sini 0,9 ampere, 0,45 ampere, kemudian di sini 0,30 ampere. Nah, kalau dijumlah 0,9 ditambah dengan 0,45 ditambah dengan 0,30 ampere, itu totalnya sama dengan 1,65 ampere di sini. Nah, ini nanti akan kita pelajari selanjutnya pada hukum Kirchhoff. Ini adalah percobaan dari Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama, bahwasanya kuat arus yang masuk ke dalam sebuah titik percabangan jumlahnya sama sebelum dan keluar, atau jumlahnya arus yang masuk ini sama dengan jumlah arus pada titik percabangan tersebut. Tapi pada kesempatan ini, karena kita belajar rangkaian paralel, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pada rangkaian paralel ini jumlah besar kuat arus itu berbeda-beda pada masing-masing hambatan atau bola lampu. Kalau tadi pada rangkaian seri kita sudah ukur kuat arusnya menggunakan ampermeter digital ini, ternyata kuat arus pada rangkaian seri itu sama pada semua hambatan. Sedangkan pada rangkaian paralel ini ternyata tidak sama, berbeda-beda. Jadi kuat arus pada rangkaian paralel itu adalah berbeda-beda pada masing-masing hambatan. Nah, kalau kalian lihat di sini 1,65 masuk, kita juga bisa lihat kalau tadi di percabangannya dia berbeda-beda, tapi jumlahnya 1,65 juga. Kalau dia keluar di sini, kita bisa ukur ternyata juga 1,65.
Jadi itu yang dikatakan dengan hukum Kirchhoff yang pertama, bahwasanya jumlah kuat arus pada sebuah titik percabangan itu sama masuk dan keluarnya nanti. Nah, kembali ke rangkaian paralel tadi. Jadi kita sudah dapat kesimpulan yang pertama, ternyata kuat arusnya berbeda-beda pada setiap cabang tergantung pada besar hambatannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tegangan pada masing-masing percabangan ini. Kita masukkan lagi ini, kita keluarkan beda potensial, pengukur beda potensial atau tegangan, yaitu voltmeter. Kita pakai yang kutub merah di sini dulu. Kita mau uji berapa tegangan yang ada di sini pada rangkaian ini. Sama-sama kita lihat bahwasanya tegangannya kalau kita ukur di sini sama dengan besar tegangan pada sumber tegangan searah kita, yaitu baterai satu buah sebesar 9 volt. Kalau kita ukur lagi berapa tegangan, kita bisa ukur di sini ya. Ini sama 9 volt di sini. Sekarang kita mau ukur berapa tegangan beda potensial pada masing-masing lampu ini. Jadi kita taruh nanti kaki dari voltmeter kita di sana. Kita misalkan di sini dulu kita mau mengukur hambatan pada tegangan pada hambatan yang pertama atau bola lampu yang pertama. Ingat, bola lampu yang pertama 10 ohm, kita ukur hambatannya berapa di sini. Atau kita dekatkan. Ya. 9 volt ya. Jadi pada lampu pertama itu 9 volt. Kalau kita ukur pada lampu kedua sekarang yang hambatannya 20 ohm, ternyata juga 9 volt. Jadi sudah kita dapatkan dua lampu ini sama tegangannya. Sekarang kita ukur lagi pada lampu yang ketiga, yaitu yang 30 ohm hambatannya. Nah, ternyata juga sama 9 volt. Apa kesimpulannya? Tadi di awal sebelum ini kita sudah ukur di sini, ternyata beda potensial pada rangkaian ini adalah 9 volt. Nah, kalau kita ukur di dalam tadi, terutama pada masing-masing rangkaian, ternyata beda potensialnya juga 9 volt semuanya. Itu apa artinya? Artinya pada rangkaian paralel itu besar beda potensial atau tegangan listriknya sama, walaupun hambatannya berbeda-beda di sini. Jadi sudah kalian dapatkan, sudah kalian ketahui ada dua kondisi atau karakteristik rangkaian paralel, terutama untuk kuat arus dan tegangan. Yang pertama tadi adalah kuat arusnya berbeda-beda, kemudian tegangannya sama pada rangkaian paralel. Jadi bisa kita tulis V1 sama dengan V2 sama dengan V3 atau sama juga dengan V totalnya. Kalau V total tadi 9, ternyata V1 beda potensial pada lampu pertama, V2 beda potensial pada lampu kedua, dan V3 beda potensial pada lampu ketiga. Itu sama besarnya. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 atau sama dengan V. Itu kondisi pertama. Nah, sesuai dengan hukum Ohm yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, berarti tadi kita tahu I-nya tadi 1,65 itu tidak sama dengan I1, tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Jadi bisa kita tulis I1-nya itu tidak sama untuk semua pada rangkaian paralel. Nah, sesuai dengan hukum Ohm, kita bisa tulis persamaan I1 tentu sama dengan V per R1 sama dengan I2, kemudian untuk I2 sama dengan V per R2, untuk I3 sama dengan V per R3. Nah, kalau misalnya kuat arus totalnya sama dengan
I atau I total, tentu I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 yang sudah kita bahas tadi. Sehingga kalau kita cari hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian paralel ini, bisa kita tulis V per R paralel dari hukum Ohm sama dengan V dikali 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kalau kita eliminasi V ini, bisa sama-sama kita hapuskan, sehingga 1 per hambatan rangkaian paralel, hambatan pengganti dari rangkaian paralel ini, atau kita simbolkan dengan R paralel atau RP, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi gitu ya. Nah, berdasarkan percobaan kita pada laboratorium virtual ini, kita bisa tahu bahwasanya secara keseluruhan rangkaian paralel itu bertujuan untuk memperkecil hambatan. Tadi pada rangkaian seri kita tahu rangkaian penggantinya atau hambatan penggantinya itu kita bisa cari dengan menjumlahkan seluruh rangkaian yang ada pada rangkaian seri tersebut. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel ini malah kita berbanding terbalik, 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, kalau seandainya ada N hambatannya, tinggal kalian tambahkan dengan 1/Rn. Jadi dia kebalikan. Jadi rangkaian paralel ini berfungsi untuk memperkecil hambatan. Jadi hasil hambatan pengganti akhirnya nanti itu adalah lebih kecil, dan dia juga berfungsi sebagai pembagi arus. Jadi itu kesimpulan yang kita dapatkan pada rangkaian seri paralel ini, sehingga kalian paham bahwasanya sesuai dengan indikator kita di awal tadi, ada karakteristik rangkaian seri dan paralel terutama untuk kuat arus dan tegangan. Kalian juga sudah mampu menggambar rangkaian, mencobakan merangkai rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk rangkaian listrik di rumah-rumah ini menggunakan rangkaian paralel ini. Kalian bayangkan kalau rangkaian di rumah kalian seri, sekali kalian putus saklarnya maka dia akan mati seluruh lampu. Tapi kalau kita pakai rangkaian paralel, kita bisa putus aja di sini atau di sini ya. Kita putus, kita kasih saklar di sini. Jadi kalau misalnya ini lampu kamar kalian, misalkan ini ya, kita kasih saklar di sini, kemudian kita juga kasih saklar di sini untuk menunjukkan bahwasanya contoh rangkaian di rumah itu adalah rangkaian paralel. Kita juga bisa kasih ini di sini saklar. Jadi masing-masing kita pakai saklar. Kalian bisa lihat nanti kalau rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang dipakai pada banyak rumah ya, pada di rumah-rumah. Jadi maksudnya rangkaian paralel inilah yang dipakai pada rangkaian di rumah. Jadi gunanya ya ini tadi, untuk melihat. Sekarang kita lihat ini ya, kita sambungkan, kita kasih saklar semuanya ya, sudah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh dulu ini biar lebih rapi. Ini kan ada 3 saklar. Kalau kita hubungkan semua saklarnya, maka lampunya menyala. Misal ini ya, misal lampu yang 10 ohm di atas ini adalah lampu di kamar kalian. Kalian mau berangkat keluar rumah, tentu kalian matikan dulu lampunya. Nah, saklar atau stop kontak yang terpasang di tembok itu seperti ini, bisa kalian putus saja. Jadi hanya lampu itu saja yang mati, lampu yang lain tetap hidup. Atau misalnya yang di atas ini adalah lampu di kamar mandi pada saat malam hari. Setelah kalian hidupkan, setelah kalian keluar dari kamar mandi, kalian tentu akan matikan lampu ini ya. Tinggal kalian putus saklarnya pada stop kontak, ya dia mati, lampunya menyala.
Nah, jadi itu contoh penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Pada rangkaian di rumah, listrik di rumah, itu dia menggunakan rangkaian seperti ini agar ketika diputus saklarnya tidak semua jaringan atau listrik di rumah mati. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu prinsip-prinsip penerapan dari rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di situ kalian sudah paham karakteristik dari dua rangkaian seri dan paralel ini. Sekarang saatnya untuk tugas kalian. Pada buku paket kalian nanti kalian akan temukan ada namanya gabungan rangkaian seri dan paralel. Nah, tugas kalian adalah kalian harus merangkai rangkaian gabungan seri dan paralel tadi. Kalian cobakan merangkai rangkaian yang bentuknya gabungan antara seri dan paralel. Ingat, pada masing-masing rangkaian paralel kalian hendaknya kasih saklar di sana. Jadi kalian gabungkan dengan rangkaian seri pada satu rangkaian. Itu tugas kalian, dan untuk soal-soal selanjutnya kita bahas nanti di dalam kelas. Sampai jumpa.